Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kami percaya hari ini dan ke depan nanti pun Engkau akan selalu menyertai. Tuntun dan ajarlah kami Tuhan untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat kepada kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 13 Agustus 2025, tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 6. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Unang holsohon hamu agiaha, alai sadok pabotohon hamuma tu dibata pangiduan muna, marhite-hite tangyang, dohot elek-elek, mardongan mauliate. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin tegas Alkitab mengajar kita atau mengingatkan kita untuk tidak khawatir dalam hidup ini, tetapi ternyata lebih kuat dan lebih keras pergumulan, persoalan, masalah-masalah di tengah-tengah dunia ini membuat kita khawatir. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kuat goncangan yang datang dari dunia. Semakin kita terarah percaya kepada Tuhan, seakan-akan iblis tidak merasa tenang ketika kita percaya dan tenang, nyaman di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sering sekali kekhawatiran datang di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu datang ketika kita sedang menjalani hidup yang sedang baik-baik saja mungkin. Masalah datang tiba-tiba, kesulitan tiba-tiba menghadang dan lain sebagainya. Sehingga rasa khawatir ini membuat kita menjadi lemah, memudarkan harapan dan iman kita kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya firman Tuhan hari ini sangat jelas mengingatkan kita untuk tidak khawatir dalam hal apapun juga. Karena apa? Karena Tuhan tahu di dalam kehidupan ini kita juga pasti akan mengalami banyak kesulitan. Itu sebabnya di dalam kitab yang lain, Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Artinya Tuhan tahu kalau hidup kita ini akan menjalani atau menghadapi pencobaan-pencobaan. Dan itu diizinkan kepada kita supaya apa? Supaya kita teruji, supaya kita terlatih. Ketika kita sudah menjadi terlatih, iman yang teruji, maka apapun juga tidak akan menghambat atau menghalang kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang di dalam keadaan menderita, di dalam kurungan atau di dalam penjara. Paulus sendiri mengalami kesulitan itu, tetapi dia bisa mengatakan kepada umat dan sampai kepada kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Padahal saat itu Paulus sedang menderita loh. Dia sedang tidak baik-baik saja. Dia dalam keadaan susah dan lain sebagainya. Jangan kita pikirkan penjara zaman dulu dengan sekarang itu sama. Berbeda sekali saudara. Kalau orang di penjara sekarang, dia bisa keluar dari kamar tahanannya. Karena kami pernah berkunjung ke penjara untuk melakukan
kunjungan pelayanan, dan mereka ikut beribadah di dalam sebuah chapel. Kalau dulu tidak demikian, sudah dikurung, tangan dan kakinya diikat atau dirantai lagi, tidak bisa bergerak kemana-mana. Artinya penderitaan itu sangat luar biasa. Tetapi di dalam hal itu pun dia tidak khawatir, dia tidak takut. Oleh sebab itu saudara-saudara, mungkin banyak masalah-masalah kita yang merantai tangan, merantai kaki, merantai hati dan pikiran kita. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan untuk tidak khawatir. Lihatlah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada kedamaian. Sehingga dikatakan di lanjutan ayat ini, di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita tidak khawatir akan apapun di tengah-tengah dunia ini, damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Melampaui segala akal loh, melampaui segala apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang untuk tetap percaya dan melekatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, jalanilah di dalam iman. Apapun pergumulan kita, hadapilah di dalam pengharapan. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah abai menjaga, memelihara, dan juga memberikan jalan keluar bagi kita yang sedang dalam keadaan masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mengingat pesan firman Tuhan ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah khawatir ya. Hadapilah dengan yakin, Tuhan akan selalu menyertai. Dan serahkanlah seluruh ucapan syukurmu kepadanya di dalam doa dan permohonan. Dan yakin percayalah di dalam doamu, Tuhan akan beri hikmat dan Tuhan akan memberitahukan apa yang perlu atau apa yang akan engkau lakukan, yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tetap kuat dan semangat ya, tetaplah percaya, Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap percaya akan apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Jika kami menghadapi pergumulan, masalah demi masalah, kami tidak akan khawatir. Kami tidak akan goyah karena Tuhan penjaga kami. Karena Tuhan selalu akan menolong kami. Berikanlah kami kekuatan. Berikan kami hikmat senantiasa ya Tuhan. Supaya kami tidak jatuh oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetapi melalui pencobaan itu, kami semakin kuat, semakin teguh, dan menjadi pribadi yang tangguh. Apapun yang kami rencanakan, yang kami harapkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikannya dalam kehidupan kami, seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami, apapun yang kami rencanakan, Tuhanlah yang memberkati. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang berjuang dan yang berduka cita. Biarlah kekuatan, jalan keluar, serta penghiburan yang daripadamu menjadi kekuatan bagi mereka semua. Demikian juga saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah yang memulihkan, memberikan kesembuhan daripadamu. Untuk mereka tetap percaya, melihat betapa banyak kebaikan Tuhan yang akan terus terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.